Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Sawitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang toharoh yang merupakan salah satu tugas mata kuliah agama 1. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengertian, macam dan contoh dari toharoh. Dan apa saja sih pentingnya toharoh bagi kita? Untuk itu, silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk mengetahui contoh ataupun macam dari toharoh, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu toharoh. Secara bahasa, toharoh itu adalah suci atau bersih. Secara istilah, artinya yaitu mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas ataupun najis. Jadi, menurut para ahli fikih, toharoh itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua, yaitu bersuci dari najis. Dapat disimpulkan bahwa toharoh secara garis besar adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun hadis yang dapat menghalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan toharoh bersuci dari hadas, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu hadas. Jadi hadas adalah kondisi seorang dalam keadaan tidak suci atau tidak sah untuk mengerjakan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Jadi hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadas kecil seperti contohnya buang angin, buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, hadas kecil ini disucikan dengan cara hanya berwudu atau tayamum saja. Kalau hadas besar itu contohnya haid, junub, nifas, dan keluarnya air mani. Nah, cara mensucikan hadas besar ini yaitu dengan mandi wajib. Pembagian yang kedua yaitu bersuci dari najis. Jadi najis adalah benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram, seperti perkara yang wujudnya cair, seperti darah, muntah, ataupun nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur atau kubur kecuali mani. Nah, cara bersuci dari najis ini yaitu dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Kita masuk ke dalam macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Nah, najis ini bisa dikatakan sebagai najis yang ringan karena contohnya, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan apapun selain ASI ibunya. Nah, cara membersihkan najis ini itu dengan cara memercikan air pada benda yang terkena pada najis. Adapun kencing pada anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain ASI, itu mencucinya hendaknya dialirkan dengan air yang mengalir karena sifat atau zatnya berbeda dengan air kencing pada bayi laki-laki yang belum memakan apapun. Macam najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau bisa dikatakan sebagai najis ringan. Nah, najis ringan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu najis hukmiyah. Dia ini merupakan najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata, tidak berbau, rasa, dan warnanya. Contohnya yaitu seperti kencing yang sudah lama kering, sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Nah, cara untuk menyuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis itu. Jenis najis mutawasita yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar untuk dihilangkan. Jadi sifat ini dimaafkan. Nah, cara untuk menyucikan najis ini hendaknya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau. Jenis najis yang ketiga yaitu najis muqallazah atau biasa disebut dengan najis yang berat karena contohnya yaitu najis anjing. Nah, benda yang terkena najis ini hendaknya dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah.
Istinja secara bahasa berarti terlepas atau selamat, dan menurut pengertian syariat adalah bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, yaitu dengan menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari lubang kemaluan, baik itu dubur maupun kubur. Nah, untuk menghilangkan kotoran tersebut diutamakan menggunakan airan suci. Apabila tidak ada air, maka bisa diganti dengan batu ataupun daun yang suci. Masuk ke dalam pembagian wudhu. Jadi secara bahasa, wudhu itu berasal dari kata al-wada'ah yang artinya bersih dan cerah. Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk beribadah. Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, serta kepala, dengan menggunakan air yang tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil atau hal yang dapat menghalangi seseorang muslim melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah lainnya. Nah, ini adalah bagian yang kita tunggu dari tadi. Apa sih pentingnya toharo itu? Jadi, toharo ini sangat penting disebabkan dengan hal berikut. Karena toharo merupakan syarat sahnya sholat, sebagaimana pada sabda Rasulullah SAW, tidak diterima sholat bagi orang yang berhadas hingga ia berwudu. Persoalan toharo bukan hanya pada teori saja, akan tetapi lebih mengarah pada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengingat bahwa toharo merupakan kunci diterimanya suatu ibadah. Demikianlah video paparan materi dari saya tentang toharo. Semoga besar harapan saya, semoga yang menonton dari awal hingga akhir dapat mengambil hikmah atau manfaat dari pentingnya toharoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.